Bu Wiwi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang pertama tentu rasa syukur yang senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmatnya sehingga pagi hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan FSM 6. Walaupun sekali lagi saya harus minta maaf, saya tidak bisa berada di tengah Bapak Ibu semuanya karena sesuatu dan lain hal. Sejatinya saya sudah di sana dari kemarin, tetapi karena saya sebenarnya sudah sampai di bandara, sudah boarding, lalu kemudian harus kembali karena ada kegiatan yang tidak bisa diwakilkan kepada direktur yang lain. Oke, yang penting sehat ya Pak Gustan ya. Alhamdulillah sehat. Sehat. Ya, amin. Mohon maaf, sebentar, soundnya udah bagus ya? Sudah bagus Pak. Oke, baik. Saya langsung aja ya Bu ya. Saya langsung aja untuk memaparkan sistem pengelolaan air limbah di Kota Surakarta. Slide selanjutnya. Gambaran umum, Bapak Ibu bisa lihat bahwa kalau bicara tentang luas wilayah Kota Surakarta atau Kota Solo itu hanya 44 km persegi, jadi tidak terlalu luas. Kemudian jumlah penduduknya kurang lebih 575.000 sekian. Dan kalau kita mau lihat tingkat kepadatan penduduknya kurang lebih 13.000 jiwa per kilometer persegi. Dengan laju pertumbuhan juga tidak terlalu tinggi, hanya 0,97%. Data ini adalah data Kota Surakarta dalam angka tahun 2020. Kemudian pembagian wilayah Kota Surakarta atau Kota Solo itu hanya dibagi sebanyak 5 kecamatan dan 54 kelurahan. Nah, Bapak Ibu semua, perlu kami sampaikan bahwa etalase sungai hampir semua di kota besar itu dipastikan bahwa sungainya itu adalah bau dan tercemar, kotor, sehingga sebagian dari itu disumbang oleh rumah tangga sebenarnya pada umumnya. Jadi kehidupan bermasyarakat kita di kota-kota besar itu cenderung mengabaikan pengelolaan limbah itu secara baik. Nah, ini dapat kami sampaikan bahwa dari semua sungai yang ada di Kota Solo yang melintasi Kota Surakarta itu statusnya seperti Sungai Gajah Putih, kemudian Kali Anyar, Sungai Pepe, Sungai Projo, Sungai Jenes, dan Sungai Bayangkara itu semuanya tercemar. Selanjutnya, nah ketika kita berbicara tentang pengelolaan air limbah di Kota Surakarta, adalah memang betul bahwa sejarah panjangnya itu sebenarnya dimulai dari tahun 1940. Jadi waktu itu sudah terbangun ada tiga sistem pengelolaan limbah itu, ada sistem Jebres, Mangkunegaran, dan Kasunanan. Kemudian tahun 1983 itu pembangunan perumahan, salah satu perumahan besar di Kota Surakarta itu, lalu kemudian dibangun sebuah sistem di Perumnas Mojosongo. Selanjutnya pada tahun 1993 itu juga dilakukan penambahan sebuah instalasi pengolahan lumpur tinja. Jadi cikal bakal untuk pengelolaan setempat itu adalah setelah terbangunnya pembangunan instalasi pengolahan lumpur tinja yang ada di Putri Cempo. Dan sampai dengan tahun 1997 pengelolaan limbah di Kota Surakarta itu masih di bawah Dinas Pekerjaan Umum Kota Surakarta. Nah, sejarah untuk Perumda Air Minum Kota Surakarta dimulailah pada tahun 1998, di mana pada waktu itu Wali Kota mengeluarkan surat perintah kepada Perumda Air Minum, dalam waktu itu adalah PDAM, untuk melakukan pengelolaan air limbah. Jadi disitulah dimulai. Kemudian dilanjutkan dengan penerbitan Perda nomor 3 tahun 1999 yang mana pengelolaan limbah cair itu semakin mengukuhkan Perumda Air Minum Kota Surakarta atau PDAM untuk mengelola. Sehingga waktu itu dibentuklah yang namanya bagian atau unit yang khusus mengelola air limbah di Kota Surakarta.
Selanjutnya pada tahun 2001 itu sudah ada pendataan sambungan rumah air limbah. Jadi sebelum-sebelumnya sudah banyak sekali sambungan air limbah, tetapi masalahnya adalah dia belum menjadi pelanggan. Sehingga kita lakukan pendataan sedemikian rupa dan kemudian dijadikan sebagai pelanggan air limbah di Kota Surakarta. Ini masih bentuknya adalah pelanggan air limbah yang perpipaan atau offset. Nah, 2002 keluarlah surat keputusan wali kota nomor 15 tentang penetapan tarif. Jadi kita mengenakan tarif itu baru pada tahun 2002. Mulailah kita memperlakukan itu untuk pengelolaan air limbah di Kota Surakarta. Selanjutnya di tahun 2005 keluar surat keputusan direksi tentang tarif sedot lumpur tinja. Nah, itu cikal bakalnya L2T2 atau setempat itu dilakukan di tahun 2005, tetapi itu juga tidak mulus. Dan 2012 pembangunan instalasi pengolahan air limbah bertambah, salah satu IPAL-nya itu adalah di Pucang Sawit. Nah, Bapak Ibu semua, 2014 itu sebenarnya sudah disepakati bahwa layanan lumpur tinja atau L2T2 terjadwal ini itu sudah dinyatakan berlaku di Kota Surakarta. Akan tetapi sejarah panjangnya dimulai di situ karena sosialisasi yang dilakukan oleh Perumda Air Minum Kota Surakarta baru bisa kita eksekusi di tahun 2018. Selanjutnya, ini adalah struktur organisasi yang saat ini menangani air limbah di Kota Surakarta. Itu berada di bawah Direktur Teknik, kemudian di bawahnya ada manajer limbah, ada Asmen IPLT, L2T2 dan L2T3, lalu ada Asmen instalasi perpipaan limbah dan ada Asmen instalasi pengolahan limbah. Ini hanya untuk SOTK biasa saja. Selanjutnya, yang kita bicarakan hari ini adalah bagaimana offset dan onset itu kita kelola secara bersama-sama. Memang betul bahwa di Kota Surakarta kedua hal ini sudah kita kelola dengan baik. Dapat kami sampaikan bahwa pengelolaan untuk yang sifatnya offset itu adalah bisa dilihat bahwa sampai dengan saat ini atau tahun 2020 untuk IPLT Putri Cempo yang kapasitasnya hanya 45 meter kubik per hari, saat ini di tahun 2020 kemarin itu rata-rata per hari sudah masuk lumpur tinja per harinya itu kurang lebih 91 meter kubik per hari. Jadi dengan berjalannya L2T2 ini daya tampung kita meningkat 2 kali lipat dan ini jadi PR sehingga besok di tahun 2022 akan dilakukan